Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Nabi kali ini yang akan kita ceritakan yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini merupakan khalifah keempat atau khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang berkuasa sekitar 4 hingga 5 tahun. Beliau juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi menantunya setelah menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Bagaimana riwayat hidup beliau? Mari kita dengarkan bersama-sama. Beliau bernama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ayah beliau merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengurus Nabi setelah kakek sang Nabi wafat. Beliau dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah di tengah-tengah Bani Hashim yang merupakan salah satu suku terbadang di Mekah yang dari mana beliau dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal. Salah satu sumber mengatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum kenabian. Terkait perbedaan usianya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebut berbeda 25 tahun. Ada juga yang berpendapat berbeda 27 tahun. Ada juga yang berpendapat berbeda 30 bahkan hingga 32 tahun. Pada umumnya, gelar yang disematkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah radhiyallahu anhu, yang artinya semoga Allah meridhoinya. Di samping sebagai doa, gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan kaum muslimin kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut memperjuangkan eksistensi Islam. Namun berbeda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga memiliki gelar karramallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Beliau juga tidak pernah melihat aurat dirinya sendiri dan juga aurat orang lain. Beliau sangat menjaga pandangannya. Itulah yang melatar belakangi gelar karramallahu wajha tersemat di belakang nama beliau. Awalnya beliau diberi nama Haidar yang artinya singa. Nama itu diberikan dengan harapan keluarga Abu Thalib mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan panggilan Ali yang berarti tinggi. Kelahiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an banyak memberi hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai anak laki-laki. Dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk mengasuh Sayyidina Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sudah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tumbuh layaknya anak kecil pada umumnya, tetapi yang istimewa ialah semenjak kecil beliau senantiasa berada dalam pengawasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, yang santun dan juga gagah berani. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, beliau dan istrinya yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha merupakan orang yang pertama yang mempercayai wahyu tersebut. Satu sumber mengatakan saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berumur sekitar 10 tahun. Mulai saat itu beliau selalu senantiasa berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk orang yang pertama tahu manakala wahyu-wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tahu betul bagaimana sepak terjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Beliau juga melihat betul bagaimana ancaman demi ancaman hingga teror demi teror yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Hingga pada tahun ke-13 dari kenabian, manakala saat itu teror demi teror kepada umat Islam semakin dahsyat,
maka datanglah perintah untuk berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tujuan hijrah mereka Madinah yang kala itu bernama Yathrib. Mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah, kaum kafir saat itu tidak membiarkannya begitu saja. Mereka berusaha menghalang-halanginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak kehilangan akal. Beliau mengatur siasat agar kaum muslimin tidak terhalangi oleh kaum kafir dengan cara memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat terlebih dahulu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahan beberapa saat di Mekah untuk mengelabui kaum kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu persis bahwa beliaulah yang menjadi target utama untuk dihadang. Dan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhasil. Kaum muslimin dapat berangkat berhijrah terlebih dahulu menuju Madinah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan beberapa hari di Mekah. Setelah dirasa kaum muslimin telah berhasil menuju Madinah, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk berhijrah. Namun kendala terjadi. Saat itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh kaum kafir yang hendak menghalangi Nabi untuk berhijrah. Bahkan mereka pun berniat akan membunuh Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali mengatur strategi. Kali ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berperan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Tindakan itu bertujuan untuk mengelabui kaum kafir yang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tertidur. Sayyidina Ali radhiyallahu an pun tanpa ragu-ragu menjalankan strategi tersebut, walaupun ia menyadari betapa bahayanya resiko yang akan ia terima. Dan lagi-lagi rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhasil. Saat para pengepung memasuki rumahnya dan sudah sampai di depan tempat tidurnya, mereka terkejut bahwa ternyata yang sedang tertidur itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil keluar rumah dan melewati para pengepung itu untuk selanjutnya keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Peran Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di sini sangat besar. Ia bersedia menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu menjadi target utama pembunuhan dan berhasil mengelabui kaum kafir yang mengepungnya. Walau saat itu resikonya sangat berbahaya, tetapi beliau tidak gentar sedikit pun. Padahal saat itu umur beliau terbilang masih sangat muda. Beberapa hari setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil berhijrah, maka beliau radhiyallahu anhu pun menyusul ke sana sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesampainya di Madinah, beliau pun disambut gembira oleh Nabi. Di Madinah, beliau terus aktif untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah dan juga berjihad di jalan Allah. Di tahun kedua Hijriah, persisnya di tanggal 1 Dzulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan beliau dengan putri tercintanya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dari pernikahan itu lahirlah Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain yang kelak akan meneruskan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat cerdas. Bahkan beliau pun dijuluki sebagai pintunya kota ilmu. Tidak tanggung-tanggung, julukan itu datang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan singkat cerita, ketika Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wafat karena dibunuh para pemberontak, lalu keadaan pun semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Sayyidina Ali dibaiat sebagai khalifah. Saat itu beliau enggan untuk menerimanya, tapi karena desakan umat, akhirnya beliau pun menerima tampuk kepemimpinan khalifah. Dan dalam suasana sedemikian rupa, beliau pun dibaiat sebagai khalifah yang keempat. Peristiwa itu terjadi pada 25 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjid Nabawi. Masa kekhalifahannya penuh dengan cobaan, namun beliau berusaha sekuat tenaga untuk membereskannya. Beberapa sahabat memintanya untuk segera mengusut dan menangkap para pemberontak dan pembunuh Sayyidina Utsman, hingga akhirnya terjadilah perang Jamal saat itu. Setelah berusaha meredam gejolak dari perang Jamal, beliau bergeser dari Kufah menuju Damaskus. Dan lagi-lagi gejolak timbul dan kembali terjadi perang yang dikenal dengan nama Perang Siffin.
dan perang Siffin ini pun berakhir dengan gencatan senjata dari kedua kubu. Tetapi ada kelompok yang tidak setuju dengan gencatan senjata ini, yang kemudian hari dikenal dengan nama kelompok Khawarij. Walau pemerintahannya penuh dengan gejolak, tetapi dari segi ilmu pengetahuan mengalami perkembangan. Beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberi tanda baca, yang kemudian dikenal dengan nama ilmu Nahu. Beliau pun membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Walaupun saat itu beberapa peperangan sempat beliau redam, namun kelompok Khawarij terus menerornya. Hingga pada suatu hari, tepatnya di tanggal 20 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah, saat beliau sedang menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh, beliau diserang dan ditusuk oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam dari kelompok Khawarij yang sangat membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak berapa lama dari peristiwa penusukan itu, beliau pun syahid. Para ulama berbeda pendapat tentang di manakah letak kuburan beliau, dan hingga saat ini itu pun masih menjadi misteri. Nah, itulah sekelumit kisah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Semoga kita dapat mengambil ilmu, mengambil hikmah, mengambil pelajaran serta keteladanan dari kisah beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.